teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang 5 hal yang sering diabaikan oleh pasien lupus. Nah, penasaran bukan? Ayo, apa saja hal-hal tersebut? Nomor 1 adalah osteoporosis atau keropos tulang. Banyak pasien lupus yang tidak menyadari bahwa dia mudah terjadi osteoporosis atau keropos tulang, bahkan pada usia yang masih muda. Biasanya keropos tulang ini kita kaitkan dengan usia-usia sesudah menopause atau pada laki-laki pada usia yang lebih tua, sekitar 60 atau 70 tahun. Namun untuk kondisi lupus oleh karena berbagai hal, misalnya karena nutrisi, kurangnya aktivitas fisik, atau kurangan vitamin D dan kalsium, penggunaan obat-obatan, dan oleh karena penyakitnya sendiri, mudah terjadi osteoporosis bahkan pada usia yang masih muda. Nah, bahayanya osteoporosis ini adalah mudah terjadi patah tulang meskipun pada kondisi trauma minimal, misalnya terpeleset. Nah, berita baiknya teman-teman, osteoporosis ini kita bisa lakukan screening atau deteksi dini, yaitu dengan alat yang disebut dengan bone mineral densitometry. Dan dengan pengobatan sejak awal, tujuannya adalah kita bisa mencegah patah tulang akibat osteoporosis. Nah, hal yang kedua adalah osteonekrosis. Nah, atau avascular necrosis. Nah, ini adalah hal yang berbeda dengan osteoporosis tadi. Nah, osteonekrosis adalah suatu kondisi di mana secara sederhana kita definisikan merupakan suatu kondisi di mana terjadi kematian daripada tulang itu oleh karena kurangnya pasokan darah ke tulang tersebut. Nah, teman-teman, ini biasanya dikaitkan dengan banyak hal, misalnya penggunaan steroid, alkohol, dan berbagai kondisi-kondisi yang lain. Nah, ini juga sering terjadi pada pasien lupus dan sering diabaikan. Nah, lokasi osteonekrosis ini paling sering pada sendi panggul. Nah, teman-teman, buat penyandang lupus yang mengalami suatu nyeri pinggang yang berkepanjangan, harus melapor ke dokter masing-masing untuk melakukan pemeriksaan lanjut. Jangan sampai memang ini adalah bukan nyeri pinggang biasa, tapi suatu kondisi osteonekrosis. Karena kalau cepat ditangani sejak awal, tentunya kita bisa menghindari kerusakan sendi yang lebih lanjut. Nah, nomor yang ketiga adalah risiko kardiovaskuler. Berapa banyak di antara kita yang menyadari bahwa seorang penyandang lupus ini ternyata memiliki risiko untuk terjadi stroke dan serangan jantung pada usia yang relatif muda. Nah, teman-teman, ternyata kita ketahui bahwa sekitar 6 sampai dengan 20% pasien lupus akan mengalami serangan jantung bahkan pada kondisi sebelum menopause atau premenopause. Demikian juga ternyata 25% daripada pasien lupus ini berisiko stroke, dan stroke yang terjadi adalah stroke pada usia muda. Nah, teman-teman, kalau kita memahami bahwa kita memiliki suatu risiko kardiovaskuler, tentunya teman-teman lupus akan semakin waspada. Nah, waspada dalam hal apa? Jadi nomor 1 tentunya pengendalian lupus yang baik itu penting. Dan nomor yang kedua adalah mengendalikan faktor-faktor risiko tradisional yang lain. Nah, faktor risiko tradisional yang lain ini adalah seperti mengendalikan tekanan darah, mengendalikan kadar gula darah, mengendalikan kolesterol, serta misalnya kalau merokok harus berhenti merokok, serta yang gemuk harus menurunkan berat badan. Diharapkan dengan memodifikasi hal-hal ini, kita bisa menurunkan risiko untuk terkena gangguan kardiovaskuler. Nah, nomor 4 adalah infeksi. Nah, teman-teman, apakah kita sudah mengerti bahwa seorang dengan lupus ini berisiko terjadi infeksi? Ya, berisiko terjadi infeksi oleh karena penyakitnya sendiri dan juga obat-obat imunosupresan yang dikonsumsinya.
Namun imunosupresan ini tetap dibutuhkan untuk kestabilan penyakitnya. Dan bagaimana kita meminimalkan risiko infeksi ini? Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tentunya tetap harus mengendalikan penyakitnya. Karena kalau penyakit lupus kita lagi flare atau lagi kumat, ini risiko infeksi akan semakin tinggi. Dan usaha-usaha yang lain adalah seperti pola hidup sehat, makan bergizi, istirahat yang cukup, kendalikan stres. Nah, di sini juga yang berperan adalah vaksinasi untuk mencegah infeksi. Nah, ada beberapa vaksin yang dianjurkan buat pasien lupus seperti influenza, pneumokokus di sini juga penting. Nah, ini tentunya teman-teman bisa lakukan asal dalam kondisi stabil dan seizin dokter yang merawat. Nah, tentunya termasuk di sini adalah vaksin COVID-19. Ini pun dianjurkan untuk pasien lupus, tapi tentunya harus seizin dokter yang merawat. Nah, teman-teman, hal kelima yang sering kita lupakan adalah kontrasepsi. Nah, teman-teman, buat penyandang lupus yang belum diizinkan hamil oleh dokter yang merawat, nah harus memilih kontrasepsi yang sesuai. Nah, biasanya kalau belum diizinkan hamil ini, biasanya kondisinya lagi belum tenang atau masih flare atau masih menggunakan obat-obat yang tidak boleh digunakan pada saat hamil. Nah, dalam kondisi ini, teman-teman harus menggunakan kontrasepsi di mana nanti akan berdiskusi dengan dokter kandungan dan dokter reumatologis yang merawat untuk membantu memilihkan jenis kontrasepsi yang paling sesuai dengan kita. Nah, ada beberapa banyak pilihan kontrasepsi. Nah, dokter akan memilih yang cocok buat teman-teman. Pada prinsipnya, kehamilan pada lupus ini bukan hal yang mustahil, namun perlu direncanakan dengan baik. Nah, teman-teman, itu adalah hal-hal yang sering diabaikan oleh pasien lupus. Nah, semoga teman-teman lebih paham dan mengerti apabila kondisi itu terjadi pada kita, penanganan kita harus lebih cepat. Demikian penjelasan saya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dalam Instagram Autoimun Rematik Info. Salam sehat!